Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina wa lil mu'minina amin. Al-qismu tsani fima yajibu 'alal anami min huquqihi alaihi salatu wassalam. Al-qismu tsani, adapun bagian yang kedua, fima yajibu, yaitu pada menyatakan sesuatu yang wajib oleh sesuatu, alal anami, atas makhluk, min huquqihi, daripada hak-haknya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Setelah kita menerangkan tentang Nabi, ciri-ciri fisiknya, mukjizatnya, ketawaduannya dan segalanya, maka pada bagian kedua akan diterangkan apa kewajiban kita dan haknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi punya hak yang wajib pada kita umatnya. I'lam annahu yajibul imanu bima ja'a bihi, ketahui olehmu akan bahwasanya sya'an, yaitu wajib oleh mengimani kepada apa-apa yang datang oleh Nabi dengan membawanya. Apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib kita imani. Termasuk hak Nabi, wajib kita mengimani apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qala ta'ala, maka sesungguhnya telah berfirman oleh Allah Ta'ala, wa man lam yu'min billahi, siapa orang yang tidak beriman oleh orang kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya Allah, fa inna a'tadna lil kafirina sa'ira, maka sesungguhnya kami, yaitu telah mempersiapkan oleh kami, lil kafirina, bagi orang-orang kafir, sa'ira, akan neraka sa'ir. Padahal redaksi itu umumnya kalau waman lam yu'min fa inna atadna lahu, tapi dimunculkan, didohirkan oleh Allah, bukan ghaib, bukan dhamir, lil kafirin. Wa afdalul a'mali at-tasdiqu bil qalbi, adapun paling afdalnya amal yang dilakukan oleh manusia itu percaya kepada Nabi Muhammad bil qalbi, dengan hati. Jadi tasdiq bi nubuwatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, hati percaya kepada Nabi Muhammad, wal iqrar bil lisan, dan mengakui dengan lidah. Jadi mulutnya bilang wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Orang mau mantapnya kayak apa tauhidnya kepada Allah, tidak akan diterima bila mana tidak disertai keimanan dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keimanan bukan di hati, tapi pun juga kudu diikrarkan dengan lidah. Fa in saddaqa biqalbihi, maka jikalau mempercayai seseorang dengan hatinya, dia percaya kepada Nabi Muhammad,
walam yaqdir 'ala nutqi, dan tidak mampu ia atas mengucapkan syahadat karena bisu, fa mu'minun, maka yaitu kategorinya orang beriman, ala sahih, atas qaul sahih. Kalau hatinya percaya, lidahnya nggak mampu mengucap kayak bisu gitu, maka tetap kategorinya orang mukmin. Li hadisi, karena ada hadis, yukhraju minan nar, dikeluarkan dari neraka, man fi qalbihi, oleh orang yang di dalam hatinya orang, misqalu dzarratin, yaitu ada seberat biji sawi, min imanin, dari keimanan. Asal di hatinya ada iman, dia pasti bakalan masuk surga, walaupun mampir dulu ke neraka. Wa fi hadzal qismi arba'atu abwabin, dan pada bagian ini, bagian kedua itu ada 4 bab. Al-babul awwalu fi fardil imani bihi wa wujubi ta'atihi. Adapun bab yang pertama yaitu pada menjelaskan kewajiban beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan wajib mentaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi itu kita kudu beriman dan kita kudu taat amanah Nabi. Akhraja Muslimun, telah meriwayatkan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabda oleh Kanjeng Rasul, umirtu an uqatilan nas, diperintahkan oleh aku akan bahwa memerangi aku akan manusia, hatta yashhadu, sehingga mereka bersyahadat, an la ilaha illallah, bahwa tidak Tuhan kecuali hanya Allah, wa yu'minu bi, dan mereka beriman kepadaku, wa bima jitu bihi, dan kepada apa-apa yang datang oleh aku dengan membawanya. Fa idza fa'alu dzalika, maka apabila mereka memperbuat akan yang demikian itu, syahadat, asamu minni, maka mereka melindungi daripadaku, dima'ahum, akan darah mereka, wa amwalahum, dan harta benda mereka. Enggak boleh diganggu, enggak boleh diapa-apain orang mukmin, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, karena dia membunuh atau dia merampok dan seterusnya. Wa hisabuhum 'ala Allah, adapun hisab mereka yaitu atas Allah. Wa qala ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apa-apa yang datang pada kalian oleh Rasul maka ambil, yakni pegang olehmu, rata-ratakan dia. Yang Rasul bawa, pegang. Nazalat fi syara'il Islam, turun oleh ayat ini pada ajaran-ajaran Islam. Wa kharajal Bukhari wa Abi Hurairah, telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam yaitu bersabda, apa kata Nabi, man ata'ani faqad ata'a Allah, barang siapa taat oleh orang padaku maka sungguh ia taat pada Allah. Wa man asani, dan barang siapa mendurhakai oleh orang akan daku, faqad asallaha, maka sungguhnya ia telah mendurhakai akan Allah. Wa man ata'a amiri, barang siapa patuh ia akan pemimpinku, nurut sama pemerintah selama tidak menyuruh maksiat tentu, faqad ata'ani, maka sungguh patuh ia kepadaku, kan wa ulil amri minkum. Wa man asa amiri, barang siapa mendurhakai akan pemimpinku, faqad asani, maka sungguh ia telah mendurhakai akan aku. Kita kudu nurut sama pemerintah, ikut aja
Kata pemerintah puasanya hari apa? Rabu. Oh Selasa. Hari Selasa. Kita ikut aja pemerintah. Saya puasanya Senin. Di Arab masalahnya. Ya pemerintah Arab yang ngetepinnya Senin. Lagi di Arab masalahnya, bukan karena ngikut Arab. Emang di Arab ya kudu ikut pemerintah Arab. Begitu. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun, demi sesungguhnya ada bagi kalian pada pribadi Rasulullah yaitu suri tauladan yang baik. Artinya ay iqtidaun bihi, yakni mengikuti kepada Nabi Muhammad fil qawli, pada ucapannya, wal fi'li, dan perbuatannya. Wa qala ta'ala, dan berfirman oleh Allah Ta'ala, fa aminu billahi, maka berimanlah kalian kepada Allah, wa rasuli, dan rasul Allah, an-nabiyil ummi, nabi yang ummi, alladzi yu'minu billahi wa kalimati, yang beriman ia kepada Allah dan kalimat Allah. Wattabi'u, ikuti olehmu akan nabi yang ummi, la'allakum tahtadun, agar supaya kalian itu beroleh petunjuk. Kita disuruh mutaba'atul Rasul, ngikut amal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Anasin, dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an, qala, berkata Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati, barang siapa menghidupkan ia akan ajaranku, faqad ahyani, maka sungguh ia telah menghidupkan akandaku. Wa man ahyani, barang siapa menghidupkan ia akandaku, faqad kana ma'i fil jannah, niscaya ia berada bersamaku di surga. Amin ya rabbal alamin. Wa qala Ibnu Umar, dan berkata Imam Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, makamnya di Mekah, di Maqabirul Muhajirin, inna Allah ba'asa ilaina Muhammadan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu telah mengutus oleh Allah kepada kita umat Islam akan Nabi Muhammad, wala na'lamu syai'an, dan tidak tahu kita akan apa-apa. Dulu sebelum diutus Nabi enggak tahu ajaran. Begitu, bayi perempuan dibunuh, minum-minuman, segala macam, enggak jelas. Fa inna ma naf'alu kama ra'ainahu yaf'al, maka sungguhnya kita mengerjakan oleh kita sebagaimana melihat oleh kita kan Nabi yaf'al, akan mengerjakan oleh Nabi. Maka kita, apa yang kita kerjakan kudu mengikut pada apa yang Nabi kerjakan. Itulah mutaba'ah. Jadi hak Nabi wajib kita nurut sama Nabi. Begitu kata Ibnu Umar. Yang Nabi kerjakan, kita kerjakan. Saya nggak mau tahu apakah itu alasannya, itu urusan Nabi. Yang penting saya, yang Nabi kerjain, saya kerjain. Ibnu Umar, makanya sahabat Nabi yang digelari asyaddu ta'asiyan di Rasulillah, orang yang paling menteladani Nabi apanya aja, Ibnu Umar. Maka masih muda gelarnya Muftil Madinah, kiai gedenya Madinah. Wa qala Umar, dan berkata Umar, abahnya Ibnu Umar, Umar bin Khattab, wa nadhara ilal hajaril aswad, dan memandang Umar kepada hajar aswad, melihat hajar aswad, batu. Dia ngomong tuh, batu diajak ngomong sama Sayyidina Umar, wallah, demi Allah, innaki hajarun, sesungguhnya engkau hajar aswad itu batu, kau ini batu, la taduru, tidak madarat, wala tanfa'u, tidak manfaat oleh kamu. Batu
nggak ada manfaatnya, nggak ada madaratnya. Buat nyambitin orang madarat, itu bukan batunya, orang yang nyambitnya. Batunya nggak masuk penjara. Buat bangun rumah manfaat, bukan batunya, orangnya. Batu mah benda mati, nggak ada manfaat, nggak ada madarat, nggak ada hebatnya, nggak ada. Kamu ini aja Aswad nggak ada hebatnya, kata Sayyidina Umar. Hebatnya di mana? Walaula anni ra'aitu Rasulullah SAW yuqabbiluka ma qabbaltuka. Andai sekiranya tidaklah bahwa aku itu melihat akan Rasulullah SAW itu mencium oleh Rasul akan kamu batu Hajar Aswad, niscaya tidak akan mencium aku akan kamu. Sumakobbalah, kemudian mencium Umar akan Hajar Aswad. Aja nawan Sayyidina Umar, Hajar Aswad lu batu, nggak ada manfaatnya, nggak ada hebatnya. Hebatnya lu ini karena Nabi cium lu, gua cium juga. Gua cium karena Nabi. Begitu juga waktu di Mina. Itu Jamarat, Tugu, lu batu, nggak ada rendahnya, nggak ada. Cuman kulihat Rasulullah lemparin kau, ku lemparin juga. Jadi apa ada yang Nabi kerjain, gua kerjain. Sampai Ibnu Umar bilang, kata Nafi' muridnya, guru padat itu Hajar Aswad. Kulihat Rasulullah cium Hajar Aswad, padat. Kulihat Rasulullah cium, gua kagak mau ngerti padat atau kagak. Nabi cium, gua cium. Begitu. Wa qad awa'adallahu bil 'adabi man khalafahu, dan sungguh mengancam oleh Allah dengan disiksa akan orang yang menyalahi, membangkang oleh orang akan Nabi. Dikaulihi dengan firman Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hendaklah takut oleh orang yang membangkang oleh alladzina an amri, dari perintahnya Nabi, bahwa menimpa akan mereka fitnatun oleh cobaan, au yusibahum, atau menimpa akan mereka adzabun alim, oleh adab yang pedih. Kita kudu nurut sama Rasulullah. Wa qala Abu Bakr as-Siddiq, berkata Abu Bakar as-Siddiq, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bih illa amiltu bih. Tidaklah aku yaitu meninggalkan syai'an akan apapun saja, adalah Rasulullah SAW itu mengerjakan dengan syai'an, melainkan mengerjakan aku dengan syai'an. Pokoknya apa yang Nabi kerjain, aku kerjain. Abu Bakar. Makanya ada cerita ngasih makan Yahudi. Begitu. Kata Aisyah, dia bilang, anakku, ini abah ini bagaimana menurutmu? Ya, yang Rasul kerjain, abah kerjain, kecuali itu ngasih makan Yahudi buta di pasar. Nah, begitu suka diceritakan sama orang. Ini akhsha in taraktu syai'an min amri an azziga. Sesungguhnya aku yaitu khawatir oleh aku jika meninggalkan aku akan sesuatu dari perintah Nabi, bahwa menyimpang oleh aku. Saya ngeri, takut diadab sama Allah kalau nggak ngerjain apa yang Nabi kerjain. Kayak begitu saudara. Satu, kita wajib taat sama Nabi, itu hak Nabi. Doa, kita wajib cinta sama Nabi. Al-babus tsani fi luzumi mahabbatihi. Adapun bab yang kedua, yaitu pada wajibnya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sawabiha, dan tentang pahala mencintai Nabi, balasan mencintai Nabi, wa halis salaf, dan keadaan ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, fi hubbihi, pada mencintai Nabi Muhammad, wa nasihati, dan tulus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma luzumu mahabbatihi, adapun wajib mencintai Nabi,
Faqala ta'ala, maka itu berfirman Allah Ta'ala, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Kata Allah, katakan olehmu wahai Nabi Muhammad, jika ada oleh abahmu, nenek moyangmu, wa abnaukum anakmu, wa ikhwanukum saudaramu, wa azwajukum dan pasanganmu, istri atau suami, begitu, wa ashiratukum karib kerabatmu, keluargamu, wa amwalun iqtaraftum, harta benda yang kamu usahakannya, dagangan yang kamu khawatir meruginya, rumah yang kamu senanginya. Kalau semua itu lebih dicintai di matamu dibanding Allah, dibanding Rasul, lebih cinta harta, keluarga, anak, bapa, keluarga siapa aja, fatarabbasu, tunggu aja sampai Allah mendatangkan adabnya kalau sampai kita enggak mencintai Nabi di atas segalanya. Itu begitu. Al-iqtiraf, iqtaraftumuha, itu pada ayatnya itu disingkat sama Yai. Al-iktisab, usaha mananya. Wa kafa bihadhil ayati, dan cukup oleh ini ayat, baknya bazaida biskafa, tambihan sebagai peringatan, wa hujjatan dan hujjah, ala luzumi mahabbatihi, atas wajib mencintai Rasulullah, bitaqri', dengan ditegur, sumal ib'ad, kemudian i'ad ya, kemudian ib'ad apa i'ad, diancam i'ad, sumat tafsik, kemudian fasik, dianggap fasik, berdosa. Jadi berdosa kalau kita enggak mencintai Rasulullah. Kita wajib cinta sama Nabi, wajib. Jadi program hidup seorang muslim sesudah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya adalah mahabbah, mencintai Rasulullah SAW. Itu wajib. Apa ganjarannya? Wa amma sawabu mahabbati, adapun balasan mencintai Nabi, fafil Bukhari, maka disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari, an Anas, dari Sayyidina Anas bin Malik, anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki, atan nabiyya, yaitu datang laki-laki akan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabinya lagi khutbah. Faqala, maka dia berkata, mata sa'ah, kapan kiamat itu Nabi Muhammad? Nabi ditanya, enggak ngomong kiamat, nanya kapan kiamat. Faqala, maka Nabi berbalik bertanya, ma'adadalaha, apa yang kamu persiapkan untuk kiamat? Nanya-nanya kiamat tuh modalmu apa? Qala, kata laki-laki itu, ma'adadtu kabira salatin, tidaklah mempersiapkan oleh aku akan besarnya solat, yakni banyaknya solat, wala saumin, dan tidak pula banyaknya puasa. Saya modalnya, kalau ditanya modalnya apa, solat jujur pas-pasan, puasa juga Ramadan, itu juga kalau pengen ada yang lebaran duluan, pengen duluan, begitu. Sedekah juga ya kecil dah. Cuman modal saya, walakini uhibbullah wa rasulah, akan tetapi aku yaitu mencintai Allah dan Rasul. Modal saya mahabbah, cinta Rasul, itu aja. Faqala, maka Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabta, adapun kau yaitu bersama orang yang kau cintai. Cinta Nabi bareng sama Nabi. Anjing Ashabul Kahfi cinta sama Ashabul Kahfi, ulama ada 7. Dakwah
masuk surga anjing, karena cinta. Jadi cinta, kita sering ziarah nih ke wali-wali. Itu wali-wali itu nanti di akhirat nggak bakalan masuk surga sebelum yang tukang ziarahin tuh. Mana sih yang tukang ziarahin? Belum, neraka. Tolongin ya Rabb, dia udah pernah ziarah ke kubur kok, surga dia. Begitu. Wali-wali. Begitu. Ada juga yang cerita tuh dia ziarah karena dagangnya lagi macet. Udah yang penting ziarah dia. Begitu, walaupun dagangnya lagi macet. Gitu. Udah ziarah. Begitu, saudara. Waruya, dan diriwayatkan anna rajulan, bahwa ada seorang laki-laki namanya Sauban, makamnya di Damaskus di Syria, berdampingan dengan makam Wahsy Sayyidina Sauban maula Rasulillah gitu. Kana yudimun nazar, yaitu ada oleh laki-laki itu mengekalkan oleh laki-laki akan memandang ila wajhin Nabi, ke wajahnya kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Sauban itu selalu memandang Rasulullah, selalu gitu memandangi Nabi Muhammad. Begitu lihat wajah Nabi aja, sampai Nabi bertanya karena sering memandang wajah Nabi gitu. Faqala, maka Nabi berkata, ma baluka, yaitu apa adapun keadaanmu, kenapa engkau mandangi aku terus? Faqala, maka berkata laki-laki itu Sauban, bi abi anta wa ummi, demi bapakku engkau dan ibuku wahai Rasulullah. Atamatta'u min nazar ilaika, bersenang-senang oleh aku daripada memandang kepadamu. Nabi resep banget saya memandang kau tuh, resep, tahu resep enggak? Senang gitu, enak gitu, memandangmu tuh enak begitu. Jadi kalau saya ini ketemu engkau di majlis, rasanya persoalan tuh hilang kalau ada di majlismu. Tapi kalau udah walau alam bisawab, pulang puyeng lagi aku. Begitu kata Sauban itu. Jadi kalau di rumah saya demam, saya mikir engkau kan enak Nabi ya, masuk surga, surganya tinggi. Lah saya Sauban ibadah pas-pasan, masuk surga pasti jauh tempatnya. Anda yang masuk surga, apatah lagi kalau masuk neraka. Jadi saya pengen mandang kau aja di dunia, takut nanti berat masalahnya. Kan surganya enggak sama. Saya Sauban, engkau Rasulullah. Fa idza kana yaumul qiyamati, maka apabila datang oleh hari kiamat, rafa'aka Allahu bitafdili, niscaya meninggikan akan engkau oleh Allah dengan keistimewaannya. Engkau tinggi, wa akhsha an la araka, dan khawatir oleh aku akan bahwa tidak memandang oleh aku kan engkau. Saya ngeri, engkau kan tinggi surganya Nabi. Lah saya jangan-jangan nanti di akhirat kagak memandang kau. Lah lagi selagi mumpung bisa memandang, saya pengen mandangin terus. Senang saya rasa. Fa'anzalallahu ta'ala, maka menurunkan oleh Allah ta'ala akan ayat, wa may yuti'illaha war rasul, siapa orang yang patuh oleh orang akan Allah dan Rasulnya, faulaika, maka adapun mereka itu, ma'alladina, yaitu bersama orang-orang an'amallahu alaihim, yang memberikan nikmat oleh Allah atas mereka, minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wassalihin. Artinya cinta itu mendatangkan kebersamaan, tergantung kadarnya. Yang memiliki cinta kepada Nabi luar biasa bareng sama Nabi, yang mencintai kepada wali bareng sama siddiqin, yang mencintai kepada syuhada bareng sama syuhada, yang mencintai orang soleh bareng sama orang soleh.
Wa amma halus salaf, adapun hal ikhwal, ulama-ulama salaf, para sahabat, para tabi'in, fi hubbihi, pada mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang dulu kalau ngomongin cinta sama Nabi? Nih, faqad qala lahu Umar, maka sungguhnya berkata kepada Nabi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Apa kata Umar? Anta ahabbu ilayya min nafsi. Adapun engkau, yaitu lebih dicintai kepadaku ketimbang daripada diriku sendiri. Engkau sangat saya cintai dibanding diri saya cinta engkau. Begitu saja. Wa an Amr bin al-As, dan diriwayatkan daripada Amr bin As. Apa kata Amr bin As? Makamnya di Mesir. Di Mesir, gubernur pertama Mesir, Amr bin As. Udah ziarah Ustaz? Oh, udah, alhamdulillah. Makan ahadun ahabba ilayya min Rasulillah. Tidak ada seseorang pun yaitu lebih dicintai kepadaku ketimbang Rasulullah SAW. Nggak ada orang yang paling saya cintai selain Nabi Muhammad. Tuh sahabat-sahabat kalau udah mau cinta. Wa Ibni Ishaq, dan diriwayatkan dari Imam Ibnu Ishaq rahimahullah, anna imra'atan al-Ansar, bahwa ada seorang perempuan dari Ansar, dari Bani Dinar. Bani Dinar itu di belakang daripada apa? Ghamamah tuh kira-kira ya 2 kilo ke perkampungan Bani Dinar. Ada Masjid Manaraten. Itu tempat Rasulullah, para sahabat di situ, di Bani Dinar, di Madinah. Ini si perempuan ini, kutila abuha, terbunuh oleh bapaknya. Bapaknya tewas, mati syahid perang Uhud. Bapaknya mati. Wa akhuha, dan saudaranya, adiknya mati juga. Wa zaujuha, dan suaminya juga mati. Yauma Uhud, pada hari perang Uhud. Waktu perang Uhud, ada perempuan dari Ansor, bapaknya mati, adiknya mati, suaminya mati. Begitu, pada mati emak. Artinya gugur di medan juang. Faqalat, maka berkata ia, ma fa'ala Rasulullah, apa memperbuat oleh Rasulullah SAW? Qalu khairan. Mereka para sahabat berkata, khairan, baik. Huwa kama tuhibbina, dia Nabi sebagaimana kamu menyukainya. Jadi ketika perang Uhud itu selesai, pada pulang dengan pada duka, ini perempuan ini nanya, bagaimana kabar Nabi? Dibilangin, abahmu mati, tewas, gugur di medan juang. Dia enggak hirauin, enggak innalillahi, enggak. Nabi bagaimana? Nabi alhamdulillah hidup. Begitu. Ada nanya lagi orang, Nabi bagaimana? Dia Nabi aja. Dibilangin, adikmu mati di medan juang Uhud. Nabi bagaimana? Nabi sehat. Sehat Nabi. Gitu, hidup. Suamimu, dia Nabi, dia nanya Nabi aja. Begitu. Falamma ra'atu, mata kalau melihat ia akan Nabi. Dibilang, Nabi mana? Bentar lagi juga Nabi datang. Ada masjid namanya Masjid Mustarah di Madinah, tempat istirahatnya Nabi setelah perang Uhud sebelum pulang ke Madinah. Mustarah, dari Mustarah ini nggak jauh lagi Masjid Jumu'ah baru Madinah. Pas lihat Nabi qolat, dia berkata, melihat Nabi sehat, nggak wafat begitu. Ya Rasulullah, wahai kanjeng Rasul, kullu musibatin ba'daka jalal. Tiap-tiap musibah sesudah engkau yaitu ringan. Ayhainun, yang ringan. Dibilangin bapakmu mati, kecil, yang penting Rasulullah hidup. Suami mati, nggak apa-apa, yang penting Rasulullah hidup. Saking cintanya sama Nabi. Jadi musibah bapaknya mati,
musibah kecil, musibah besar bila kehilangan Rasulullah. Begitu, saking apanya? Cintanya Nabi. Wa dzukira anna ibna Umar khadirat rijluhu, dan diceritakan bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yaitu keselio oleh kakinya, terkilir itu keselio, kakinya keselio, kakinya pas keselio. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Ibnu Umar, udhkur ahabban nasi ilaika, sebutlah akan orang yang paling dicintainya manusia kepadamu. Pas keselio, aduh keselio, kalau pengen balik lagi uratnya, sebut aja orang yang paling kamu demenin. Lah kita Syahrini, ya Allah, begitu tiga macan, trio macan, orang didemeni idolanya bukan orang-orang mulia. Ini Ibnu Umar, kau sebut siapa yang kau paling cintai, sebut aja. Faqala, maka langsung aja Ibnu Umar berkata, wa Muhammadah, duhai Muhammadku, wahai kanjeng Nabi Muhammad. Fantasarat, sembuh kakinya. Tuh begitu. Maka saudara kalau sakit, ya Rasulullah tolongin anak, begitu. Ibnu Umar begitu. Wa Muhammadah, wahai Nabi Muhammad, tolongin aku sembuh kakinya. Tidak nyebut nama Nabi doang, begitu. Kita banyakin dulu salawatnya. Jadi waktu nyebut nama Nabi nyambung, wong salawatnya banyak gitu. Itu salawat habis sholat 100 itu aja ngebut sol. Dan buru-buru kelar aja. Ya sabar dulu dikit. Jadi Ibnu Umar tuh kalau sakit menyebutnya Nabi, ya Rasulullah, adrikni ya Rasulullah, tolongin anak ya Rasul. Ngapa? Nabinya udah nggak ada. Kalau kata kita syirik, kita orangnya syirik mulu. Dasar syirik lu gitu. Begitu syirik aja. Ibnu Umar. Qala Abu Sufyan, berkata Imam Abu Sufyan, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah melihat aku akan seseorang yang mencintai akan orang seperti cintanya para sahabatnya Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW. Saya nggak lihat kalau ngomong cinta seperti cintanya para sahabat kepada Nabi. Sahabat kalau ajak perang, kata Nabi, kita perang puasa. Perang Badar itu Ramadan, mana lagi payah-payahnya lagi peceklik. Orang unta aja 5 doang yang punya pacuan barakuda gitu, nggak banyak. Perang Ramadan jalan kaki 200 kilo ya. Begitu. Kalau kita di zaman itu, waduh, Nabi puasa, Nabi perih, mana kagak sahur, ada aja jawabannya. Kalau kita sahabat itu nggak ada, siap. Bahkan dalam kisah perang Uhud tuh, saya lupa namanya, ada sahabat lagi tidur sama bini, lagi tidur. Ada yang bilang tuh di samping rumahnya itu, ini Rasulullah nyuruh kita perang Uhud, cabut, gak keburu mandi lagi, mati. Begitu. Begitulah para sahabat cintanya sama Nabi Muhammad. Kalau ada Nabi nyuruh, nggak pakai entar, siap. Wa kaifa la yuhibbu man ittasafa bi kamalil akhlaq. Bagaimana mungkin tidak mencintai orang yang bersifat oleh orang dengan sempurnanya akhlak al-zahirati, yang zahir, wal batin. Bagaimana mungkin gak cinta sama Nabi? Wong Nabi itu akhlaknya mulia. Wa an qada ummatahu min al-ghiwayah, dan menyelamatkan oleh orang yang oleh Nabi akan umatnya daripada kesesatan. Wa arsyadahum ilal hidayah, dan menunjukkan oleh Nabi akan umat kepada jalan petunjuk.
wa khassahum bil karamati fi daril muqamati, dan mengistimewakan Nabi akan umatnya, mengistimewakan oleh Nabi akan umatnya dengan kemuliaan pada negeri di dunia. Wa syarrafahum, dan memuliakan Nabi akan mereka ala sairil umam, atas setinggalnya umat-umat yang lain yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Qala ta'ala wa fi hadza, dan pada ini liyakuna rasul syahidan alaikum, agar menjadi rasul itu saksi atas kalian, wa takunu syuhada 'alan nas, dan menjadi kalian yaitu saksi atas manusia. Qala Samarqandi, berkata Imam Samarqandi, takununa hujjatan ala man khalafakum, menjadilah kalian itu hujjah atas orang yang menyalahi oleh orang akan kalian. Wa rasulu hujjatun alaikum, sedangkan rasul yaitu hujjah atas kalian. Wa amma nasihatuhu, adapun ketulusan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa fi Abi Dawud, maka di dalam Sunan Abi Dawud an Tamim ad-Dari, daripada Tamim ad-Dari radhiyallahu taala an, qala, berkata Tamim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah, agama itu yaitu ketulusan. Salasan, 3 kali Nabi ngomong. Qalu, sahabat berkata, liman, tulus kepada siapa ya Rasulullah? Qala, kata Nabi, lillah, tulus kepada Allah, wali kitab, dan bagi kitabnya Allah, wali rasul, dan kepada rasulnya Allah, wali aimatil muslim, kepada pemimpin-pemimpin masyarakat muslim, wa ammatihim, dan kepada rakyatnya kaum muslimin. Wa makna nasihatillah, adapun arti ketulusan kepada Allah, i'tiqadu wahdaniyati, yaitu meyakini kemahaesaan Allah, wa wasfuhu, dan mensifati Allah, bima huwa ahlu, dengan sesuatu yang di Allah itu berhak akan wa tanzihuhu, dan mensucikan Allah, amma la yajuzu alaih, dari apa-apa yang tidak boleh atas Allah, wal ikhlas, dan tulus ikhlas fi ibadati, pada ibadah kepada Allah, wa nasihatu kitabi, wa nasihatu, adapun ketulusan pada kitab Allah, al-amalu bima fi, itu mengamalkan dengan apa-apa yang ada dalam Alkitab, wa dzabbu, dan membela anhu, daripada kitab, wa nasihatu rasuli, adapun ketulusan pada rasulnya Allah, at-tasdiq, yaitu percaya, bima ja'a bi, dengan apa yang datang Nabi dengan membawanya, wa takhalluq, dan berbudi pekerti, bi akhlaqi, dan akhlaknya Nabi, wa nasruhu, dan membelanya Nabi, hayyan wa maitan, hidup maupun matinya Nabi, wa nasihatu aimatil muslimin, adapun ketulusan kepada imam-imam kaum muslimin, ta'atuhu, yaitu mentaati imam, fil haqqi, pada kebenaran, wa ma'unatuhum, dan menolong mereka imam, fihi, pada kebenaran, wa tadhkiruhum, dan mengingatkan imam ia akan kebenaran, wa nasihatul ammati, adapun nasihat masyarakat umum, irsyaduhum, yaitu menunjukinya ammah idal masalih, kepada segala kemaslahatan, wajal bil manafi', dan mendatangkan kemanfaatan, wajalbul manafi', mendatangkan kemanfaatan, lahum, bagi ammah, wa daf'ul madari, menolak kemadaratan anhum, daripada ammah. Al-babu salisu, adapun bab yang ketiga, fi luzumi tauqirihi, yaitu pada wajib mengagungkan Nabi, menghormati Nabi setinggi-tingginya penghormatan, wa adatis salaf, dan kebiasaan ulama salaf, fi dzalika, pada yang demi itu mengagungkan Nabi, wa ta'zimi riwayati hadisi, dan mengagungkan periwayatan hadisnya Nabi, wa tauqiri alihi, dan mengagungkan keluarganya Nabi, wa ashabi, dan sahabat-sahabat Nabi, wa masyahidihi, dan tempat-tempat bersejarahnya Nabi, masyhad-masyhadnya. Jadi bab yang ketiga
betapa kita haknya Nabi, wajib mengagungkan Nabi setinggi-tingginya penghormatan. Kita kudu mengagungkan di dalam meriwayatkan hadis Nabi. Kita kudu mengagungkan kepada ahlul baitnya Nabi. Kita kudu mengagungkan kepada sahabat-sahabatnya Nabi. Kita kudu mengagungkan kepada tempat yang diinjak-injak oleh Nabi. Itu begitu. Sebagai hak-hak Nabi. Di mana Nabi injak, kita kudu datangi sebisa kita. Begitu. Segini dulu. Entarlah, kan baru sebentar kajinya. Fa amma luzumu tauqirihi, maka adapun wajib mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad qala ta'ala, maka sesungguhnya yaitu sungguh berfirman oleh Allah Ta'ala, inna arsalnaka syahidan, sesungguhnya kami itu mengutus oleh kami akan engkau sebagai saksi, wa mubasyiran, dan pemberi kabar gembira, wa nadhiran, dan pemberi kabar takut, litu'minu billahi wa rasulihi, agar beriman kalian kepada Allah dan Rasulnya, wa tu'azziruhu, dan mengagungkan kalian akan Nabi, wa tuwaqiru, dan menghormati oleh kalian akan Nabi. Qala Ibnu Abbas, yu'azziruhu yujilluhu. Jadi apa itu yu'azziruhu yujilluhu? Mengagungkan mereka akan Nabi. Wa quri'a, dan dibaca Quran yu'azzizuhu bizayaini, dengan dua zai, mila izi, dengan makna keagungan, mengagungkan Nabi, memuliakan Nabi. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang beriman, janganlah kamu meninggikan suara kamu di atas suaranya Kanjeng Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul, dan jangan mengeraskan kamu bagi Nabi dengan ucapan, kajahri ba'dikum li ba'din, seperti mengeraskan sebagian kalian bagi sebagian yang lain. Antahbatu amalukum, khawatir bahwa terhapus oleh amal kalian, wa antum la tash'urun, padahal adapun kalian itu tidak mengetahui, tidak menyadari oleh kalian. Fakana Abu Bakrin, maka adalah Abu Bakar, wa Umaru, dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma, ba'da nuzuliya, sesudah turunnya ayat ini nih, surat Hujurat ayat 2, yuhadditsanihi sirran, berbincang-bincang keduanya kan Nabi dengan pelan-pelan. Kalau ngomong sama Nabi pelan, nggak kencang, begitu, pelan, soft, nggak boleh tinggi, aman Nabi. Fa'anzalallahu, maka menurunkan oleh Allah, innal ladzina yaghudduna aswatahum, sesungguhnya orang yang merendahkan oleh alladzina akan aswatahum, suara mereka, inda Rasulillah, di sisi Rasulullah, ulaika, mereka itu alladzina imtahanallahu, yaitu orang-orang yang menguji oleh Allah qulubahum, akan hati mereka, littaqwa, untuk takwa, lahum maghfiratun, bagi mereka itu ada ampunan, wa ajrun azimun, ganjaran yang besar. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la taqulu ra'ina, jangan kamu mengucapkan kepada Nabi ra'ina. Bahasanya ra'ina, tunggulah kami, pelan-pelan Nabi, pelan-pelan, biar kami dengerin. Wa qulu, tapi ucapan undurna, tunggulah kami, wasma'u, dengarkan. Wa amma adatus salafi dalika, adapun adat kebiasaan ulama salaf, para sahabat, pada yang demikian itu hormat sama Nabi. Fa fi Tirmidzi, maka diriwayatkan di dalam Sunan Tirmidzi an Anas, dari Sayyidina Anas bin Malik, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ala ashabihi, adalah Rasulullah SAW itu keluar Nabi atas para sahabatnya, minal muhajirul ansor, daripada golongan muhajirin dan golongan ansor, wahum julusun, padahal mereka para sahabat itu duduk semuanya, pada duduk, wafihim Abu Bakar, dan pada mereka sahabat itu ada Abu Bakar, wa Umar, ada Sayyidina Umar. Fala yarfu ahadun minhum basarahu ilaihi, maka tidak mengangkat oleh seorang pun dari mereka akan matanya si ahad kepada Nabi. Semuanya ketika Nabi datang nunduk, enggak berani mengangkat mata, illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar, wa Umar, dan Umar, sahabat lama ini kan. Fa innahu makana yandurani, maka sesungguhnya Abu Bakar dan Umar yaitu memandang keduanya ilaih, kepada Nabi, wa yanduru ilaihima,
dan memandang Nabi kepada keduanya. Wa yatabassamani ilaihi, dan tersenyum keduanya kepada Nabi. Wa yatabassamu ilaihi, dan tersenyum Nabi kepada keduanya. Begitu. Yang lain pada nunduk, enggak berani memandang Rasulullah, hormat. Wa qala Urwa ibnu Mas'ud, dan meriwayatkan oleh Urwa bin Mas'ud As-Saqafi, ini orang Taif, ini pembesar luar biasa ini, Urwa bin Mas'ud. Idza tawaddo'a, apabila wudu oleh kanjeng Nabi. Kalau Nabi wudu, kadu, maka hampir-hampir mereka sahabat yang tatin dia itu jorok-jorokan. Tahu jorok-jorokan? Dorong-dorongan ala wadu'ihi, atas bekas sisa air wudunya Nabi. Kalau Nabi wudu, bekas wudunya itu pada rebutan, berebut, saking pengen ngalap berkah bekas wudunya Nabi. Sahabat saking meninggikannya Nabi, bekas wudunya jadi barang rebutan. Wa idza basaqa, apabila beludah Nabi, talaqauhu bi'aidi, maka menampani apa itu, memasang mereka dengan tangan mereka. Kalau Nabi beludah, tangan menadahi nampan itu, menadahi. Para sahabat akan ludah dengan tangan. Kalau Nabi beludah enggak pernah jatuh ke tanah. Semuanya ludahnya itu rebutan. Kalau Nabi beludah begitu. Saya nggak yakin Pak Jokowi menteri-menterinya kayak begitu-begitu. Enggak lah. Enggak ada orang kayak. Raja mana juga enggak ada kayak begitu-begitu. Nabi doang bukan raja kayak begitu. Kalau Nabi beludah rebutan. Wadallakubi, dan menggosok-gosok mereka dengan ludah itu, wujuhum, akan wajah mereka. Ludah itu diusapin di tangan, lalu diusap-usapin di wajah dan di baju, di badan. Ludah Nabi wangi, mas. Tuh begitu rebutannya, hormatnya mas sahabat. Waduh, kalau orang sekarang dikata bid'ah. Wa idza saqatat sya'ratun, apabila jatuh oleh satu helai rambut. Kalau Nabi cukur rambutnya jatuh, ibtadaruha, maka berebut mereka akan rambut Nabi, rebutan. Wa idza amarahum bi amrin, apabila menyuruh Nabi akan mereka dengan satu perintah, ibtadaru, maka buru-buru mereka amru akan perintah Nabi. Wa idza takallama, apabila berkata-kata Nabi, khafidu aswatahum, maka merendahkan mereka kan suara. Kalau Nabi ngomong mereka pelan. Wal yuhiduna, dan tidak melototkan mereka ilaih kepada Nabi, an-nadharakan pandangan, ta'ziman, karena mengagungkan lagu bagi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anil Mughirah, dan diriwayatkan daripada Mughirah bin Syu'bah As-Saqafi, karena ashabun Nabi, adalah para sahabat yang kanjeng Nabi SAW, yaqra'una, yaitu mengetuk mereka, babahu, akan pintunya Nabi, bil adhafiri, dengan kuku. Kalau ngetuk pintu Nabi pakai kuku, enggak pakai ini nih, apa ini namanya, buku, tok 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 tok, pelan ngetuk pintu Nabi, begitu. Wasu'ila Ibnu Asy'ab, dan ditanya Imam Ibnu Asy'ab, man akbar, siapa yang lebih besar, anta am Rasulullah, engkau ataukah Rasulullah? Sama pertanyaan ini diajukan kepada Abbas, pamannya Nabi. Abbas ditanya, siapa yang lebih tua, engkau apa Nabi Muhammad? Dia jawab begini, huwa akbaru minni, Nabi itu lebih besar daripadaku. Wa ana wulidtu qablah, adapun aku itu lahir aku sebelum Nabi. Abbas begitu. Ketika ditanya, tuaan siapa sama Nabi? Tuaan Nabi, meski saya lahir duluan. Saking agungnya, nggak bilang tuan gua gitu, makan garamnya aja banyakan gua, pantas lu darah tinggi begitu. Mereka itu sama Nabi begitu.
Jawabnya, kalau ditanya nih yang umurnya tuaan dari Nabi, tuaan siapa? Mereka bilang tuaan Rasulullah, meski saya lahir duluan. Begitu. Enggak mau mengata saya lebih gede dari Nabi. Enggak, yang gede Nabi, meski saya lahir duluan. Mereka begitu. Ta'adduban mau, karena bersopan santun bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ba'du tabi'in, dan adalah sebagian para tabi'in. Faman ba'dahum, lalu orang yang sesudah tabi'in, idza dzukiran nabiyyu indah, apabila disebutkan kanjeng Nabi SAW di sisinya, Nabi aja didongengin, yasfarru launuhu, maka pucat oleh warnanya, warna kulitnya, wajahnya pucat. Kalau udah didongengin tentang Rasulullah, mereka pada sedih, saking agungnya Rasulullah. Wa minhum man la yazalu yabki, setengah mereka ada orang yang tidak henti-henti yaitu menangis, hatta yaquman nasu anhu, sehingga bangun oleh manusia daripadanya. Ada yang waktu dongeng Nabi dia nangis, sampai orang pada pergi akhirnya masih nangis. Kalau menceritakan tentang Rasulullah SAW, saking mahabbahnya kepada Nabi, begitu mahabbah sama Nabi. Dah segini dulu bagaimana para ulama kalau udah baca hadis Rasulullah. Nanti aja istirahat dulu sejenak. Wallahu a'lam.